sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Seharusnya lu jangan sedih, men. Tapi bersyukur. Karena sekarang semuanya sudah terang benderang, Cing. Lu itu cuma dijadiin taruhan doang sama si bawang putih. Tapi waktu gue ngeliat matanya, gue yakin kalau dia cuma kepaksa doang. Alah, bisa aja dia acting. Biar lu makin mabuk cinta sama dia. Hah? Udah deh. Mendingan lu konsen aja ke pelajaran sama olahraga. Daripada lu mikirin cewek kayak gituan, mendingan lu mikirin masa depan lu. Ya enggak, ya enggak? Ferdi, apa yang kamu lihat dan kamu dengar sama sekali bukan kenyataan yang sebenarnya. Semua adalah rekayasa bawang merah yang terpaksa harus saya jalanin. Termasuk ke sekolah dan makan malam sama cowok pilihannya Siska. Karena Siska dan ibunya ngancam nyawa papa. Mereka tahu papa saya sakit jantung. Dan kalau saya nolak keinginan mereka akan neror papa saya dengan foto di diskotik itu. Hanya kamu yang saya percaya untuk nyelamatin saya dari pemerasan dan ancaman mereka.
Kamu bilang ke semua orang kalau tangan kamu kena luka bakar akibat perbuatan bawang merah. Tapi buktinya, tangan kamu mulus kayak gini. Saya... Mendingan kamu nggak usah ngomong lagi. Kamu nggak perlu ngomong apa yang pengen kamu keluarin sekarang. Saya udah nggak percaya lagi sama kamu. Udah deh, Fer. Kalau sampai ketahuan Mang Budarti, lu bisa diusir. Cepet yuk. Akhirnya yang busuk ketahuan juga. Cepet yuk. Yuk. Selama ini si Bang Putih ngira tampangnya yang alim itu bisa nutupin kebohongannya. Dia nggak mengira kan, akhirnya belengnya ketahuan juga. Gara-gara sangkut kawat, tangannya ketahuan kok, Fer, nggak apa-apa. Demi Allah, saya nggak bohong. Tangan saya emang kena luka bakar. Terus siapa yang nyembuhin? Nenek sihir? Bukan nenek sihir, tapi peri ini. Alia, jangan nutupin kebohongan kamu dengan kebodohan. Hah? Peri yang mana? Ini. Ini namanya Putri Cahaya. Putri Cahaya ini yang kembaliin rambut saya jadi panjang dan bersih lagi setelah dikotorin sama Siska. Kalian lihat sendiri kan, gimana dia memutarbalikan fakta dengan kebohongan yang gak masuk akal. Sekarang lo berdua percaya kan, kalau yang ngerjain rambut gue waktu itu tuh dia. Bukan saya sama sekali nggak. Terus siapa? Peri itu? Terus yang ngajak kamu makan malam, peri itu juga? Saya udah capek ngomong sama kamu. Makin banyak saya ngomong sama kamu, makin kelihatan kalau kamu tuh pembohong besar. Dongeng tentang peri lo itu nggak cocok diceritain di sini. Mendingan lo cerita sama anak-anak balita, pasti mereka percaya. Kalau lo cerita di sini, ntar lo disangka anak sinting. Denger ya, Al. Dongeng tentang peri lo itu udah ketinggalan zaman. Dan itu nggak bakalan ngebuat Ferdi jadi milik lo. Karena Ferdi adalah milik gue. Mana yang akan menjadi warnamu? Jangan malu menangis. Air mata kadang-kadang dibutuhkan untuk mengikis beban di hati. Kartu lo udah mati. Sekarang udah gak ada yang percaya lagi sama omongan lo. Dikejar tawon. Mana tawonnya? Bukan tawon, Bu. Maksud saya Alia.
Saya tidak suka omong kosong kamu. Ikut saya ke kantor. Was. Kamu bicara apa? Kenapa kamu masih di situ? Ayo. Ketawa dong sayang. Bawang merah kan sudah kabur. Tapi tadi dia menabrak kepala sekolah dan sekarang dipanggil ke kantor. Kok kamu masih sedih? Saya tahu. Kamu pasti masih ingat Ferdi. Enggak. Saya nggak lagi inget-inget dia kok. Kalau dengan nada keras, mulut bicara tidak. Berarti hati berkata iya. Untuk apa saya inget-inget orang yang udah nggak percaya lagi sama saya? Kamu jangan salahin Ferdi. Pikirannya dia itu kan sudah termakan racun, kelicikannya bawang merah. Jadi benar kan kamu ingat Ferdi? Ayo ngaku aja. Iya, saya emang lagi inget-inget dia sekarang. Tapi saya udah nggak peduli dia mau ngapain. Mau nyebur kali kek, mau ngapain kek, saya nggak peduli pokoknya. Benar. Iya, bener. Saya mau bukti. Sekolah ini bukan hanya memberikan mata pelajaran, tetapi juga pendidikan. Orang-orang muda seperti kamu harusnya mempersiapkan diri untuk membangun bangsa. Bukannya malah ikut-ikutan seperti pejabat-pejabat yang tidak bermoral itu. Mencari kambing hitam untuk kesalahannya sendiri. Sikap kamu tadi, saya jadikan catatan tersendiri untuk kelakuan kamu. Dan jangan pernah kamu ulangi lagi. Ya sudah, sekarang kembali ke kelas. Ferdi, saya sudah memperingatkan kamu. Begitu kamu masuk lapangan, kamu harus bisa meninggalkan masalah pribadi kamu di luar lapangan. Kalau kamu tidak bisa meninggalkan masalah pribadi kamu, gak usah kamu masuk lapangan. Nggak apa-apa, Pak. Saya juga udah nggak minat sama basket. Sorry, Pak. Apa-apaan sih lo? Besok pertandingan awal. Kalau tim kita kalah, bakalan susah untuk masuk babak berikutnya. Lo tau, gue udah nggak peduli. Gue udah males, tau gak? Gue udah nggak minat lagi sama basket dan apapun. Gua ngerti masalah lu. Tapi, lu kan udah tahu sendiri. Kalau si bawang putih cuma mau mainnya lu. Jod, cukup Jod. Lo jangan pernah ngomong soal bawang putih. Atau basket lagi. Gue udah males dengernya. Gue jadi cari, taunya lu di sini. Emangnya kenapa? Si Ferdi keluar dari tim basket. Udah deh, gue lagi males dengerin gosip. Gue bete. Tadi gue habis dimarahin sama Bu Darti gara-gara gue ngedabrak dia. Sumpah, ini bukan gosip. Pasti besok tim basket sekolah kita kalah deh. Ini semua gara-gara bawang putih. Lo harus bisa ngebujuk Ferdi untuk balik ke tim basket kita lagi, sis. Nah, kalau lo berhasil, pasti pamor lo naik deh. Terus, si Jody pasti jadi mihak lo. Tenang aja, ini cuma masalah kecil. Lihat aja nanti. Ferdi keluar dari tim basket. Memangnya kenapa? Katanya kamu udah nggak peduli sama dia. Nggak peduli dia mau ngapain aja.
Kok sekarang malah sedih? Ngaku aja deh kalau kamu itu masih peduli sama dia, ya kan? Tolong bikin supaya Ferdi bisa konsentrasi dan dia mau balik lagi masuk ke tim basket. Saya tidak bisa melakukan apa-apa yang menyangkut perasaan manusia. Sebaiknya kamu lakukan sendiri. Karena kan kamu yang jadi faktor penyebab Ferdi begitu. Sorry. Puas lo sekarang? Karena lu, si Ferdi keluar dari tim. Gue nggak. Cukup. Lu nggak usah berlagak so suci. Ferdi. Saya mohon kamu jangan keluar dari tim basket. Besok pertandingan pertama dan kalau gagal, tim basket kita bakalan tersingkir. Alia, apa urusannya sama kamu? Hah? Mendingan kamu urus aja orang yang ngajak dinner tadi malam sama kamu. Apa yang kamu lihat sama sekali? Kenapa kamu diem? Ayo coba kamu terusin omongan kamu. Kejedut mah gara-gara bawang putih. Apa? Gara-gara bawang putih? Brengsek itu anak. Terus sekarang dia di mana sayang? Hah? Di mana? Tadi aku ke P3K dulu, udah gitu dia ninggalin aku. Paling juga sekarang udah di rumah. Dia ada di rumah. Bawang putih! Bawang putih! Putih! Iya, Mak. Ada di sini dia. Cepetan sini! Heh! Dasar ya kamu memang tuh anak iblis kamu ya. Bener-bener anak iblis. Kamu apa kan anak saya yang cantik, ha? Kamu apa kan? Saya nggak ngapa-ngapain, Mah. Saya nggak ngelihat kejadiannya. Dasar pembohong kamu! Berani kamu ya mas saya, ha? Berani kamu? Berani ya? Ampun, Ma. Berani kamu, ha? Ampun, Ma. Sakit. Sakit, Ma. Berani kamu, ha? Awas, Ma.
mana yang akan menjadi warnamu. Besok siang sekolah saya jadi tuan rumah pertandingan. Saya udah berusaha. Tapi Ferdi ngotot gak mau main. Biarkan saja. Yang penting kamu kan sudah berusaha. Gimana kalau Kamu jangan minta saya mempergunakan tongkat wasiat saya untuk membantu kemenangan tim sekolah kamu. Itu nggak baik. Olahraga itu mengutamakan sportivitas. Kalau memang harus kalah, ya kalian harus terima kekalahan itu. Saya harus pergi. saya mohon sekali ini aja. Ngomong sama siapa lo barusan? Enggak ngomong sama siapa-siapa kok. Jangan bohong. Lo kira gue budak? Gua ngomong sendiri. Oh, masuk akal juga. Kayaknya lo udah mulai gila ya. Olesin ke kaki nyokap gue. Buruan! Dengerin ya, kalau kamu berani bikin sekali lagi nyusahin saya, ya, sekali lagi nyusahin saya, denger nggak? Saya bikin kamu nyesel seumur hidup, ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Keluar. Keluar! Tunggu nasib kamu. Begitu harta papa kamu semua pindah ke tangan saya, kamu dan papa kamu saya pindahkan ke neraka. Malu-maluin aja. Masa main di kandang sendiri justru kalah dari tim yang lemah? Herannya kenapa Ferdi mundur? Kalau dia ada, kita pasti menang. Ferdi tuh mundur gara-gara mentalnya dihancurin sama Bawang Putih. Masa sih? Tanya aja Bawang Putih. Putih! Sini lo! Kenapa? Gara-gara lo, Ferdi mundur dari tim. Makanya kita keok. Sekarang saatnya gue buat ngebujuk Ferdi main lagi. Gue gak yakin lo bisa. Gue bakalan ganti nama kalau kali ini gue gagal. Fer, gue mohon banget sama lo, cabut keputusan lo. Kalau lo nggak main, sekolah bakalan kalah. Jangan biarin sekolah kalah cuman gara-gara Bawang Putih, Fer. Lo kan tahu dia tuh cewek yang nggak bener. Lo harus main, Fer. Harus. Emangnya lo siapa? Hah? Pangkat lo apa? Ngatur-ngatur gue kayak gitu. Gue nggak mau makan sampai lo mau main lagi. Please, Fer, demi gue, please banget. Gue ngefans banget sama lo. Gue sedih ngeliat lo kayak gini. Perasaan lo dimainin sama cewek yang nggak bener.
Kalau lo tetap nggak mau main, gue bakalan nggak mau makan. Walaupun gue harus mati demi sekolah dan demi lo, gue rela kok. Silakan. Lo mau mati demi siapapun, gue nggak peduli. Lo beneran mogok makan sampai Ferdi balik ke tim basket? Lo kira gue bego rela mati cuman gara-gara si Ferdi? Amit-amit. Udah yuk, gue lapar banget ke kantin yuk. Semoga aja kantin sepi. Yuk. Bawang merah. Gue denger lo mau mogok makan sampai Ferdi mau main basket lagi. Ya terpaksa demi nama baik sekolah. Terus ngapain dong lo ke kantin? Gue mau nemenin Tia sama Lani makan. Terus terang gue kagum sama lo. Kalau Ferdi main lagi karena lo, gue usulin lo dapet piagam. Lo berdua makan aja, nggak usah pikirin gue. Ambilin coklat dong, 4 biji kayak sama minumannya. Gue lapar banget nih, kan lumayan buat ganjel perut. Ya, cepetan ya. Kita dengar-dengar katanya lo mogok makan. Terus sekarang udah pusing kayak gini, lo masih menerusin mogok makan? Emang lo yakin pengorbanan lo yang nekat kayak gini tuh bisa ngelunakin Ferdi? Gue cuman bisa berharap gue ngelakuin kayak gini karena gue pengen kasih tau ke dia kalau nama sekolah tuh lebih penting daripada nama pribadi. Terus itu minuman sama coklat punya siapa? Nggak tahu deh, mungkin ada yang ketinggalan kali. Wah, kebetulan. Minumnya buat aku. Yaudah deh, sekarang gue doain supaya lo tetap kuat ngejalanin ini semua ya. Ya, semoga pengorbanan lo nggak sia-sia deh. Mana yang akan menjadi warnamu? Kosong 81. Halo, siapa nih? Halo Ferdi, ini saya Alia. Ngapain kamu telepon malam-malam kayak gini? Kamu pasti bingung ngeliat sikap saya kan? Udah deh, kamu to the point aja. Apa yang pengen kamu omongin, gak usah basa-basi. Saya nggak bisa ngomong banyak di telepon. Takut ketahuan. Bukannya semua udah ketahuan. Ya kan? Please, Fer. Kamu boleh nyalain saya, tapi kamu dengerin dulu penjelasan saya. Besok kamu saya tunggu di parkiran waktu upacara bendera ya. Please, Ferdi. Dengerin omongan saya. Bendera, siap. Pada, bendera merah putih, hormat. Dan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku.
Kamu mau ngomong apa? Saya ditekan, diancem, di blackmail bawang merah sama ibunya. Cuman itu yang pengen kamu omongin. Apa yang kamu lihat dan kamu dengar sama sekali bukan kenyataan yang sebenarnya, Fer. Itu semua rekayasa bawang merah yang harus saya jalanin. Termasuk ke sekolah dan makan malam sama cowok pilihannya Siska. Karena mereka tahu papa saya sakit jantung. Dan kalau saya nggak ngikutin kemauan mereka, mereka neror papa saya dengan foto yang di diskotik itu. Hiduplah Indonesia Raya. Ti, gimana? Muka gue bagus nggak make upnya? Bagus, kelihatan kering. Kenapa? Hah? Dia lemas, Pak. Dari kemarin mogok makan. Bawa dia ke ruang kesehatan. Nggak usah, Bu. Saya cuma nggak kuat berdiri lama-lama. Kalian tetap di tempat masing-masing. Ayo. Hah? Kalian dengar gak sih apa saya ngomong? Hah? Katanya suruh tetap di tempat, Pak. Maksud saya kembali ke tempat masing-masing dengan tertib. Bilang dong Pak kalau gitu. Ya, kenapa dia mogok makan? Ribut sama orang tuanya? Enggak, Bu. Tim basket kita kan kalah gara-gara Ferdi mundur, Bu. Itu saya tahu. Lalu apa hubungannya dengan mogok makan? Dia tetap mogok makan, Bu, sebelum si Ferdi kembali ke tim basket. Tia, tolong ambilkan air teh manis hangat, biar badannya enakan. Saya cuma mau minum kalau Ferdi yang ngasih, Bu. Cuman kamu yang bisa bantuin saya, Fer. Saya nggak punya orang lain lagi. Kamu satu-satunya orang yang bisa bantuin saya, Fer. Ferdi. Tadi pas gue lewat, katanya lo ngomong serius sama Bawang Putih. Emang kenapa? Ya, nggak apa-apa sih, gue cuma mau tau aja. Dia pasti bilang kalau si Siska sama nyokapnya tahu kalau bokapnya Bawang Putih punya penyakit jantung. Dan kalau Bawang Putih menolak kemauannya mereka, mereka pasti ngancem bokapnya Alia pakai foto yang ada di HP anak-anak, iya kan? Dan dia juga bilang, cuma lo yang masih dipercaya sama dia. Ferdi, lo nggak tahu kan kalau lo cuma dijadiin bahan taruhannya dia. Yo Fer, gue cabut dulu. Alia, kamu ngebohongin saya lagi. Fer, kamu harus percaya sama saya. Saya nggak bohongin kamu. Fer. Alia, saya nggak akan percaya lagi sama kamu. Tunggu dulu, lo nih benar-benar sempurna sih ya. Basket nggak ikut, upacara nggak ikut. Tau-taunya di sini. Dicari Bu Darti, no. Cepetan. Wah. Ferdi, dari mana saja kamu? Maaf Bu, saya terlambat, jadi nggak ikut upacara. Ini bukan soal upacara, melainkan soal kecintaan kamu terhadap sekolah yang saya nilai sangat tidak ada. Lihat Siska. Dia puasa, tidak makan, tidak minum, untuk meminta kamu agar supaya kembali ke dalam tim bola basket sekolah. Seharusnya kamu malu.
Fer, gue mau makan lagi. Kalau di depan Bu Darti dan Pak Koco, lo berjanji buat main lagi. Ngebela nama sekolah, Fer. Dan gue baru mau percaya kalau yang ngasih minuman itu lo. Buktikan janji kamu. Mana yang akan menjadi warnamu? Sebelum berakhirnya upacara ini, saya akan memberikan pengumuman yang perlu saya sangat sampaikan. Pertama, dengan kembalinya Ferdi ke dalam tim bola basket sekolah kita, saya menyatakan bahwa sekolah kita akan memenangkan kejuaraan bola basket antar sekolah. Untuk itu, kalian harus mengucapkan terima kasih kepada Siska alias Bawang Merah. Satu hal lagi, sekolah kita diminta untuk menggalang dana untuk memberantas kemiskinan dengan tema Peduli Saudara. Untuk itu, di sekolah kita akan mengadakan bazar sekolah. Dan Ferdi, saya tunjuk sebagai ketua panitia pelaksananya. Dengan adanya pengorbanan yang sangat nekat dari Bawang Merah yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya, maka dengan ini saya menetapkan perubahan pada tim cheerleaders kita. Dan kapten cheerleaders kita yang terbaru adalah Bawang Merah. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh kesabaran di hati, atau